Antara Indonesia berhadapan dengan Iran di partai final. Dipimpin oleh kedua kapten Iqbal dan juga Hossein Tayyebi. Para pemain dari kedua tim melangkah masuk. 21 adalah skor akhir kemenangan Iran. Berlanjut lagi di tahun 2014 ketika dilangsungkan di Kuwait Piala Asia. Benturan keras di pertandingan sebelumnya, tapi dia rela menahan rasa sakit demi Indonesia. Dan ini adalah para pemain di paketan pertama yang diturunkan oleh Hector Soto. Ahmad Habibie, Rizky Syafir, Muhammad Iqbal, Istana Bergantara tentunya menjadi pemain-pemain yang disiapkan untuk paketan pertama, tapi Syauqi Syaud, Samuel yang tugas di satu pertandingan. Sementara ini adalah paketan pertama para roster yang dimainkan oleh Iran, tentunya di bawah pelatih Fahid Samsai. Di bawah bisa gawang, Bager akan menjadi pilihan, sedangkan Hossein Deraksani akan menjadi pemain yang begitu berbahaya. Ada juga Mahdi Karimi, ada Salah Agapo. Hingga tetes keringat terakhir. Pemirsa, kita saksikan Indonesia berada di sebelah kiri dan kick off pertandingan babak yang pertama sudah dimulai. Indonesia versus Iran dalam final AFC Futsal Asian Cup 2026 yang dilangsungkan dari Indonesia Arena. Sebuah tekanan pertama dilakukan oleh Indonesia. Sayang sekali Firman yang coba menekan namun dijatuhkan, bukan pelanggaran. Bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Iran. Bila permainan long pass dikirim ke depan, berbahaya kali ini sebuah tekanan, kontrol bola dilakukan, umpan yang tidak sempurna. Gagal sementara ini serangan yang dibangun dari Rio Pangestu, terus mengejar bola, menekan ke area pertahanan lawan. Lagi-lagi ada Sauki, berhasilkan dia merebut. Oh, hampir lepas dan kita saksikan pemirsa berhasil lolos umpan ke flank kanan. Satu pantulan bola ke belakang. Ditarik kembali, delay kembali permainan. Tidak ingin terburu-buru, tidak ingin kehilangan bola, tidak ingin tergesa-gesa. Dan kita lihat kembali datang tekanan dari para pemain Indonesia. Hampir bisa dicuri dan Sauki, umpan, Anca, tarik ke belakang dan boom! Hampir saja peluang pertama didapatkan oleh Indonesia lewat tendangan yang dilepaskan oleh Rio Pangestu. Iran boleh terus menguasai bola, tapi kita saksikan pressing dan sistem tekanan bagi Indonesia kali ini. Kita lihat kick-in dari Wendy Brian, berikan kepada Habibie. Habibie sering membantu penyerangan, menjadi awal serangan, melakukan build up. Oh, berbahaya, bola berhasil dicuri. Dan umpan masuk ke dalam circle, berbahaya, masih bisa diblok oleh Rio Pangestu. Ya, ini hal yang tentunya perlu diwaspadai. Jangan sampai Indonesia kehilangan bola dalam upaya membangun serangan. Karena di momen itulah pertahanan kita sedang tidak siap. Ya. Dan beruntung tadi Rio melakukan cover yang sangat baik dalam bertahan. Oh, berbahaya. Peluang didapatkan oleh Iran, satu tembakan dari jarak dekat. Beruntung masih ada blocking yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Membuahkan kick-in kembali. Oh, berbahaya. Kali ini kecolongan, kelengahan dialami oleh para pemain Indonesia. Di mana Habibie gawangnya dirobek di menit ketiga lewat satu sepakan yang dilesakan oleh sang pivot andalan Iran, yaitu Hossein Tayyebi yang kali ini menciptakan gol ke-6-nya bagi Iran. Betul, kembali kita saksikan bagaimana Hossein Tayyebi bisa luput dari pengamatan para pemain kita. Ya, permainan, ball possession dilakukan, Habibie kembali bantu penyerangan. Habibie masih
Masih Habibie, umpan lebar ke flank kiri, dorong pada Yogi Saputra. Umpan kembali ke tengah dan shooting. Bola Indonesia bisa menyamakan kedudukan lewat satu serangan yang sangat mematikan, sangat taktis dan sangat efektif, dibantu oleh sang penjaga gawang Ahmad Habibie. Kita saksikan Reza Gunawan mampu mencetak gol. Inilah yang saya sebut, ada celah yang bisa dimanfaatkan karena Iran pun masih begitu shaky ketika bertahan. Bola pantulan yang tidak disia-siakan oleh Indonesia sudah cukup sepadan dengan Iran meskipun menyandang gelar raja terakhir. Kita saksikan bagaimana Iqbal mengolah bola seorang diri di flank kanan, dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dan berhasil direbut kali ini. Sebuah serangan balasan dari Iran masih ditempel ketat oleh Samuel Eko dan berbahaya. Habibie melakukan save gemilang kali ini. Iya, luar biasa Habibie, benar-benar optimal. Ia reading the game-nya luar biasa. Sebuah peluang dari Israr. Luar biasa. Tidak butuh waktu lama. Indonesia mampu bangkit dan bahkan membalikan kedudukan lewat gol yang sangat luar biasa diciptakan oleh Israr Begantara. Skor menjadi 2-1. Iran boleh 15 kali bermain di partai puncak, tapi Indonesia di partai pertama finalnya di Piala Asia langsung. Corner kick didapatkan oleh tim Meli. Berbahaya. Tendangan langsung ke arah gawang dan kita saksikan ada Habibie. Fast break dan peluang dan boom! Israr Begantara yang kembali merobek jala gawang Iran lewat satu skema serangan balik dan concongan yang sangat mematikan. Indonesia memang tertinggal lebih dahulu, tapi benar-benar hidup juga untuk bisa menekan. Oh, terjatuh pemain Iran kali ini pemirsa yang sedang melakukan penetrasi mengejar bola. Ya tadi salah Agokpur ya. Dan ini menjadi kartu kuning pertama di mana Regun dianggap melakukan agresi berlebih, tapi terlepas dari kartu kuning, yang perlu Indonesia waspadai adalah jumlah foul kita ya. Ya. Reza Gunawan, pemain memperkuat Cosmo, kita saksikan melakukan position. Iran kembali membangun serangan dari flank kiri. Oh, kita lihat berhasil lolos kali ini. Sebuah peluang dari Iran berbahaya, cut inside dan sayang sekali kali ini satu peluang yang mampu dioptimalkan dan dikonversi menjadi gol kedua oleh Iran di menit ke-15. Cukup leluasa tadi untuk melesakkan tendangan dan mengubah kedudukan menjadi 3-2. Ya, Said Ahmad Abbasi, pemain senior yang memang begitu luar biasa bisa menghadapi Jepang. Dan aturan bola dan futsal tentang ball in or out ini hampir mirip. Jadi kita akan nantikan. Wasit sedang mengecek. Kalau kita melihat bagian bola tidak ada yang menyentuh garis, tapi apakah dari irisan bayangan bolanya masih mengiris garis atau tidak? Ini yang akan dilihat. Ya, kita nantikan. Ya, dinyatakan tidak ada irisan dan bola sepenuhnya keluar, Fadli. Betul. Keputusan yang tepat dari referee. Kedudukan tetap 3-1 pemirsa untuk keunggulan Indonesia dan langsung dirayakan oleh publik Indonesia lagi ke belakang. Bola diberikan kepada Anca, satu pemain senior yang dimiliki oleh Indonesia. Oh, gagal umpannya. Kita lihat satu sliding dari belakang, ini akan membuahkan pelanggaran. Ya, sangat jelas sliding tackle terlambat. Dan tentunya ini menjadi kesempatan Iran untuk melakukan shot penalti dari titik kedua. Ya. Karena jumlah foul Indonesia sudah lebih dari 5 saat ini. Betul. Tapi saya rasa ini masuk dari bagian profesional foul ya. Karena yang menghadap sang eksekutor Salar Agapur, pemain kelahiran 7 Maret 2000 yang memperkuat klub Gohar Zamin kali ini menjadi eksekutor. Kita saksikan pemirsa, mudah-mudahan Habibie bisa memblok. Oh, satu blok, satu penyelamatan gemilang dari Ahmad Habibie yang menggagalkan tendangan second penalti. Inilah yang saya sebut tidak perlu khawatir berlebih karena Ahmad Habibie selalu menjadi pemain yang paling tenang ketika Indonesia terkena pressure. Tadi adalah save yang sangat baik ya, menggunakan kaki kirinya. Oh,
Kikin tadi yang langsung berbuah peluang Ya. jika bola diarahkan ke dalam circle. Tapi juga ada kesalahan Kikin saya rasa dari pemain Iran. Ya. Memanfaatkan space yang sudah ia ciptakan sendiri. Goal draw kali ini dilakukan oleh Habibi, diberikan kepada Israr. Oh, terlambat. Ya, sudah lebih dari 4 hitungan ya. Ya. Dan akan membuat adanya indirect free kick ataupun tendangan bebas tidak langsung yang didapatkan oleh Iran saat ini. Ya, kita lihat Salar Agapur dan juga Muhammad Hussein berdiskusi untuk melakukan set piece terbaik mereka. Oh, kita saksikan berbahaya. Berhasil menembus barisan pertahanan Indonesia. Satu tendangan kaki kiri mendatar dari Ali Asgar Hasan Zadeh yang merupakan kapten dari Iran untuk memperkecil ketertinggalan. Kedudukan Indonesia 3, Iran 2. Ya, aksi yang sangat baik dari Mahdi Karimi. Kita saksikan dia memanfaatkan ruang yang tersisa begitu sempit antara Dewa Rizky. Bola diseret-seret oleh Masud Yusuf. Umpan kembali ke tengah. Olan Goban berbahaya. Satu tembakan. Bola berhasil diambil. Firman kali ini. Firman melakukan soloran. Wow, Jatuh dia. obstruksi yang sangat jelas. Ya. Ada tarikan dari Salar Agapur terhadap Firman Ardiansyah. Dan ini layak memang untuk langsung diganjar kartu kuning. Karena stop promising attack ya. Mencegah peluang yang memungkinkan Indonesia bisa mencetak gol. Betul. Sudah menunggu. Wendy Brian kali ini. Wendy Brian. Satu tembakan yang masih terblok oleh pagar hidup dari Iran. Saja Ya. di depan penjaga gawang. Satu long pass dari Habibi. Langsung ke dalam circle. Bola keluar dan ini menjadi Lebih terukur dan itu yang membuat peraih kita tampil luar biasa. Dan pemirsa, kick off pertandingan babak yang kedua sudah dimulai. Final AFC Futsal Asian Cup 2026 antara tuan rumah Indonesia berhadapan dengan Iran. Dan skor sementara 3-2 untuk keunggulan Indonesia. Dan saat ini tim Garuda berada di sebelah kanan layar kaca Anda dengan jersey berwarna merah putih. Sementara Iran berada di sebelah kiri dengan jersey berwarna putih. Kita lihat Ais yang berusaha melakukan soloran, bola direbut tadi dan akhirnya keluar dari area permainan. Ya, Ais sebelumnya juga sudah bisa mencuri bola sebelum akhirnya kembali hilang. Selain tentunya stamina yang perlu diwaspadai adalah jumlah pelanggaran ya. Ya. Saya rasa jumlah pelanggaran yang terlalu banyak membuat Iran pun semakin bisa memberikan tekanan memang pada akhir babak pertama tadi. Ya. Dan ini mengundang kecemasan serta ketegangan yang mulai kembali terlihat. Betul. Termasuk dari proses gol kedua Iran yang berawal dari pelanggaran Ahmad Habibi ya. Ya. Dengan memegang bola terlalu lama. Ya, Ais kali ini melakukan foul terhadap Behros Azim Hetabadi. Di awal pertandingan babak yang kedua ini, Indonesia mencoba keluar dari tekanan di mana Iran memang tampil lebih agresif. Oh, berbahaya kali ini. Masih mengkepling bola. Satu tembakan dilepaskan, masih bisa diblok oleh Rio Pangestu. Ya, kali ini Rio Pangestu tidak terkecoh oleh gerakan Said Ahmad Abashi. Ya, Dia sudah 2 kali melakukan gerakan feinting ya, padahal. betul. Bikin kembali bagi Iran. Lakukan oleh Mahdi Karimi. Bola pendek diberikan. Oh! Apa yang terjadi? Berhasil menembus. Menembus pagar betis, juga menembus penjagaan dari Ahmad Habibi. Iran berhasil menciptakan gol tambahan di awal babak yang kedua untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Iya, celah sempit sekecil itu tetap bisa menjadi hukuman besar dari Iran. Karena lagi-lagi Iran adalah tim yang sangat berpengalaman di stage ini dan setiap kesalahan kecil seperti yang sempat kita bahas akan begitu dimanfaatkan, termasuk tadi oleh Said Ahmad Abashi. Ya, ada celah di antara pagar hidup yang dibangun oleh Indonesia sehingga berhasil tembus dan ini menyulitkan bagi Habibi karena tendangannya terhalang ya. Oh, peluang dan boom! Gol! Gol, 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 gol! Kali ini tidak butuh waktu lama setelah kebobolan. Samuel Eko berhasil menggetarkan gawang Iran, merobek gawang Muhammadi dan mengubah kedudukan menjadi 4-3. Memanfaatkan kesalahan build up dari para pemain Iran, the serial winner Samuel Eko. Iran. Oh, tekanan. Wow, bisa diblok. Clearance dari Israr Megantara. Ya, dan kembali bahkan dari situasi kick in pun ancaman terus hadir.
Para pemain Iran sangat terlatih dalam mengejar ketertinggalan memang. Corner kick kembali didapatkan oleh Iran dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Chip ball langsung dikejar oleh Wendy. Masih ada ancaman. Oh, umpan yang sangat cerdik berhasil lolos. Oh, Habibi. Satu penyelamatan gemilang, a big save dari Ahmad Habibi. Iya, luar biasa ini penyelamatan dari jarak dekat. Point blank save karena dia sedikit tertutup pada momen dia menyergap bola. Betul. Said Ahmad Abbasi juga luar biasa, dia bisa melakukan pasi ke tiang kedua di saat rekannya. Kita lihat para pemain Indonesia tidak mundur ketika kehilangan bola, justru mempressing ketat. Oh, kali ini umpan ke flank kiri berbahaya. Masih diselamatkan oleh tiang gawang dan satu tembakan kali ini masih juga bisa diblok oleh Indonesia. Ya, memang sempat terlambat, tapi kita saksikan keberuntungan masih menghinggapi tim Garuda. Tapi keberuntungan ini tidak juga meningkatkan competitiveness ya. Ya. Pengalaman juga ya bagaimana caranya bermain di tempat-tempat asing dan menghadapi pemain yang luar biasa beragam. Ya. Mahdi Karimi menjadi kiper terbang kali ini. Skema permainan power play dimainkan berbahaya. Langsung membuahkan hasil power play yang baru saja diterapkan oleh Iran di 3 menit terakhir pertandingan babak yang kedua ini. Ya, inilah akan menjadi 4 sama. Inilah kenapa Iran disebut raja terakhir futsal di Asia. Ya. Kita saksikan dalam upaya power play pertamanya, mereka langsung bisa menemukan space dan Mahdi Karimi coba memblok. Al-Ghafur, masih Al-Ghafur kali ini. Oh, berbahaya. Kembali diselamatkan oleh tiang gawang. Dan sempat ada tepisan tadi dari Ahmad Habibi. Ya, defleksi ya yang membuat bola masih kembali terbantu oleh tiang gawang dan Mistar. Ya, untuk ketiga kalinya di babak kedua ini. Ya, memasuki situasi kritis. Menit-menit terakhir pertandingan. Berbahaya kali ini. Iran kembali menekan. Satu disiapkan terlebih dahulu. Ya, sebelum Maria mengerucut menjadi 14 nama. Betul. Kali ini permainan dilanjutkan. Wendy Brian. Umpan panjang kepada Samuel Eko di depan. Terlepas dari penguasaan Samuel Eko. Bola keluar kali ini. Kick in bagi Iran. 10 detik terakhir pertandingan babak kedua. Ghafur kali ini. Umpan panjang. Hussein Taibi yang dituju. Tinggal 5 detik pertandingan pemirsa. Long pass. Ada Samuel Eko menunggu di dalam circle. Satu tembakan spekulasi di sisa waktu yang ada di babak yang kedua. Tim sudah bersiap. Dan kick off babak tambahan sudah dimulai. Babak yang pertama pemirsa. Indonesia berada di sebelah kanan layar kaca Anda dengan jersey berwarna merah list putih di bagian lengan. Sementara Iran berada di sebelah kiri dengan jersey berwarna putih. Masih bersama saya Fadli Sungkara dan juga Ibam Hariri menjadi teman setia Anda untuk mendukung Indonesia menghadapi Iran di partai final. Upaya dari seorang Anca untuk terus melakukan pengawalan. Oh, Olan Gobat berhasil lolos. Ada tarikan dari Anca, jelas sebuah pelanggaran. Pertandingan dihentikan oleh wasit. Ya, kita juga melihat kembali ini pemainnya di kedua sisi memang. Ya. Kita lihat kesempatan. Satu tangkapan yang sempurna dari Habibi dan Sauki. Mendapatkan peluang. Langsung berhadapan dengan penjaga gawang. Namun sayang belum bisa dimaksimalkan kali ini. Iya, sedikit kehilangan balance tampaknya. Semakin panas ketika memasuki babak tambahan. Kita saksikan kali ini Habibi. Oh, umpan berbahaya. Satu peluang emas didapatkan oleh Rio Pakesu. Iya, benar-benar setup serangan yang begitu mengagetkan dan tidak diduga oleh para pemain Iran. Ini direct long ball yang sangat baik, namun sayang tidak tersundul. Kurang dari 1 menit pertandingan tersisa di babak pertama. Perpanjangan waktu. Umpan kepada Samuel Eko. Wall pass yang sangat bagus. Oh, bola tertinggal kali ini. Iran menguasai bola. Serangan balik dilancarkan. Satu capping. Oh, berbahaya. Satu finishing yang belum sempurna dari Behrus kali ini. Iya, sudah bisa kembali menemukan ruang ketenangan para pemain. Iran coba melakukan high pressure. Kita lihat umpan yang tidak jelas. Oh, berhasil direbut. Sayang sekali Rizky Safiar terjatuh. Bola dikuasai oleh Behrus kali ini. Concong bola ke depan. Tidak jelas umpannya ditujukan kepada siapa. Meluncur deras meninggalkan area permainan. Dan kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia. Kick in bagi Merah Putih. 4 detik tersisa.
Nizar kali ini masuk, pemain kelahiran 17 Februari 1995, 30 tahun usianya, menjadi awal serangan Indonesia. Long pass kali ini, Ais yang dituju, dan ini menjadi kesempatan terakhir di babak pertama. Kan terlalu beresiko ya. Jadi memang plan yang sudah dijalankan adalah plan yang saya rasa masih yang terbaik saat ini. Ya, pertandingan babak kedua tambahan waktu sudah dimainkan. Indonesia berada di sebelah kiri kali ini. Wendy Brian kuasai bola, berhadapan dengan Samsi. Wendy Brian dan boom! Satu tembakan keras dari jarak jauh dilesakan oleh Wendy Brian, tepat mengarah kepada penjaga gawang Mohammadi. Kali ini kuasai bola Iran. Oh, Olan Goban, ada tarikan dari Samuel Eko. Hati-hati Eko. Ya, ini lagi-lagi profesional foul. Hal yang sangat layak untuk dikartu, tapi ini juga menjadi hal yang positif. Bahkan kita melihat Muslim Olan Goban pun memberikan apresiasi tersendiri ya, karena memang di posisi seperti ini pemain manapun akan melakukan pelanggaran. Ya, space-nya sangat bebas kalau dibiarkan. Kembali ke posisinya di depan. Dan kali ini Olan Goban mencoba lakukan penetrasi, berikan kepada Agapur. Oh, berbahaya kali ini, berbahaya. Satu sliding block dilakukan oleh Rio Pangestu. Oh, kali ini berbahaya, ancaman 1v1. Hasil penyelamatan gemilang. Big save dari Muhammad Nizar. Ya, Nizar kali ini menyelamatkan. Pemuda asal Sragen ini benar-benar kalimat trajektori dan juga proximity. Ya. Ini dia momen di mana Rio membanting tubuhnya, follow up momotnya akan membuat badannya terlempar dan akan memutar. Otomatis tangan pun saya rasa ini adalah gerakan natural. Betul. Yang meskipun memang ada indikasi mengenai bola, tapi tentunya wasit pun harus memiliki pandangan yang objektif terhadap Sapuan yang dilakukan oleh Agapur. Oh, masih ada penalti check tadi yang coba dilakukan. Ya, emang tidak. Tidak ada. Memang tidak ada. Indonesia melalui corner kick yang didapatkan oleh Iran. Oh, kesempatan. Kali Kesempatan. ini kita lihat Rio Pangestu umpan kepada Israr. Israr terlepas dan boom! Hampir saja Israr Begantara setelah berhasil menembak bola. Di pertandingan final malam hari ini. Kalau di daerah sana, ya ini dia momen cepat, bahkan kamera tim produksi dari AFC pun belum bertahan kali ini. Jebol tarik ke belakang dari corner kick yang didapatkan oleh Iran. Penguasaan bola dari Hussein Tayyibi memainkan power play kembali Iran untuk mengoptimalkan penguasaan bola yang dilakukan di sisa waktu yang ada di babak kedua, dan berbahaya. Oh, luar biasa. Luar biasa, memang tidak bisa dipungkiri juga ini kualitas-kualitas spesial yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Salar Agapur, pemain yang terus mengancam sejak babak kedua ya. Bahkan mengalahkan Jepang pada 2018 dengan 4-0. Lalu Thailand 4-1 ya di 2024. Ya. Dan bahkan sempat mencetak 8-3 ketika menghadapi Uzbekistan. Ya. Sementara kalau kita melihat juga sepanjang gelaran turnamen ini, ada dua tim yang sebelumnya menjadi tuan rumah dan berhasil tembus ke final, adalah Uzbekistan pada tahun 2016 dan juga Thailand pada tahun 2008 dan 2024. Betul. Namun memang harus kandas di babak final ketika dikalahkan oleh masing-masing lawan. Kita saksikan pemirsa. Di lapangan kembali, upaya penguasaan bola dari Olan Goban yang lagi-lagi dihadang oleh Firman. Olan Goban biasanya menarik bola ke pinggir, dan kali ini sebuah syuting. Wow, kesempatan ini. Wendy Brian, counter attack coba dibangun. Masih Wendy Brian, umpan ke flank kiri dan satu tembakan dilepaskan. Bisa dinetralisir oleh Mohammadi kali ini yang mencoba mendelay permainan. Long pass, Hussein Tayyibi. Hussein melakukan turning. Habis waktu pertandingan di babak kedua. Perpanjangan waktu final AFC Futsal. Iran lagi-lagi harus bertemu muka. Ini kali ketiga kedua pemain melangsungkan coin toss di pertandingan malam hari ini. Ya tentunya akan ditentukan ya
pemain dan tim mana yang akan menendang terlebih dahulu dan akan berada di gawang sebelah mana. Ya. Kita lihat pemirsa, sudah deal nampaknya. Situasi di lapangan, tinggal eksekusi dilakukan. Ini ujian mental yang sesungguhnya setelah kita juga bertarung dengan mentalitas luar biasa di lebih dari 2 jam pertandingan. Ya. Kita sudah membawakan pertandingan sejak jam 7 kurang ya. Betul. Dan kali ini hampir melebihi setengah 10 juga belum usai. Artinya memang para pemain di lapangan berjuang lebih capek dari semua yang sedang menyaksikan ini. Ya, sampai pagi pun kita jabanin nih Bam, karena para pemain di lapangan jauh lebih capek. Betul. Dengan kerja keras yang sangat luar biasa. Dan kini saatnya kedua tim menuntaskan dan membuktikan siapa yang berhak, siapa yang layak jadi juara dalam penyelenggaraan di edisi ke-18 Piala Asia Futsal. Ya, yang perlu ditegakkan siapapun pemenangnya di babak adu penalti itu tidak hanya ini adalah stage yang luar biasa sulit untuk setiap tim yang melalui babak adu penalti ini. Ya, kita saksikan pemirsa. Firman menjadi eksekutor pertama bagi Indonesia. Ya, saya rasa ini pemain paling tepat, pemain yang kita harapkan bisa menghandle pressure saat ini. Kita saksikan Firman Adriansyah, pemain kelahiran 9 Februari 2000, 25 tahun usianya. Muhammadi mendapatkan kartu kuning. Ya, cukup tegas ya keputusan wasit. Karena coba untuk terus memberikan konfrontasi ya. Mengambil posisi Firman Adriansyah kali ini. Pemain yang berasal dari Bintang Timur Surabaya. Kita doakan pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta futsal di seluruh Indonesia. Inilah Firman Adriansyah menjadi eksekutor pertama. Firman! Gol! 1-0 Indonesia memimpin. Iya, benar-benar tendangan yang sangat tegas dan dingin. Bagir Muhammadi sudah coba untuk mengganggu, tapi Firman bisa menuntaskan tendangan tersebut dengan satu eksekusi maksimal, mengoyak gawang dari tim Meli Iran. Ya, eksekusi yang sangat sempurna, sangat dingin, tendangan mendatar yang mampu memperdaya penjaga gawang Iran, Bagir Muhammadi. Dan kali ini Benteng Sragen yang akan berada di bawah besar gawang. Ya, menghadapi Masud Yosef. Betul. Si Kidal yang Muhammad Nizar, pemain berusia 30 tahun, berhasil menggagalkan tendangan penalti Iran yang pertama. Ya, ini satu hal yang memang sudah disiapkan oleh Hector Suto. Kita ingat kegagalan penalti Jepang pada laga sebelumnya juga, ketika Nizar ada di bawah besar gawang dan Nizar tadi melakukan reading the game sempurna, Fadli. Ya, dan kita lihat dari pertandingan masih dilangsungkan tadi, Nizar sudah dimainkan dan ditembak dari dekat. Betul, dan dia berhasil memblok. Sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Betul. Dan ekspresi Nizar langsung tersenyum, seakan ia ingin berkata, ini yang saya tunggu. Iya. Dan termasuk adu penalti yang ia hadapi sekarang, ia ingin mengatakan bahwa ini yang saya nantikan. Mudah-mudahan ini menjadi optimisme bagi Nizar di bawah misar gawang. Kali ini Rio Pangestu. Luar biasa, Rio Pangestu membakar semangat Indonesia Arena dan kita semua yang ada mendukung di seluruh Indonesia. Iya, kembali bagaimana rasa percaya diri, confidence, dan mental tangguh para pemain kita terbukti. Rio Pangestu tanpa kesalahan melakukan eksekusi, kembali telak mengoyak gawang Iran dan membuat Indonesia semakin memberikan pressure kali ini, Fadli. Iya, Ibam sebagai orang Sunda, Pangestu artinya apa, Ibam? Pangestu terbaik. Luar biasa, dan tadi tendangan terbaik yang diberikan oleh Rio Pangestu. Dan kali ini datang kembali Muhammad Nizar untuk menggagalkan tendangan kedua bagi Iran. Kita saksikan, kita doakan pemirsa. Tendangan dari Iran, tembus kali ini. Ini memang salah satu pemain yang juga memiliki mental baja ya di kubu Iran. Deraksani memang, Coach Deraksani tahu bagaimana keluar dari pressure tersebut. Dan yang perlu diingat oleh para pemain kita saat ini unggul tapi belum menang. Ya. Kita harus terus memastikan kemenangan ini hingga tendangan dan tangkapan terakhir.
Kini penendang ketiga bagi Indonesia akan berhadapan dengan Said Momeni. Rizky Safir kembali sangat sempurna dan eksekusi yang sangat dingin dari Ais. Ya, mukanya mungkin terlihat dingin, tapi jiwanya sangat panas di momen ini. Dia benar-benar sudah memikirkan seperti apa tendangan yang harus disiapkan dan dieksekusi dengan sangat baik. Kali ini giliran Ahmad Habibie yang maju. Iya. Setelah benteng Sragen, kali ini ada tembok Bekasi yang sudah siap untuk menghadang. Dan kali ini Abbasi yang dihadapi. Abbasi. Wow. Tembus kali ini, tendangan Abbasi berhasil menjebol penjagaan dari Ahmad Habibie. Dan jika ada salah satu pemain Iran memang saya idolai, yailah orangnya Said Ahmad Abbasi, pivot yang memiliki kemampuan luar biasa. Tendangannya juga tadi sangat telak ya, bisa mengecoh Habibie. Ya, itu apanya Farhad Abbasi ya, Bang? Ya, kali ini penendang keempat bagi Indonesia, pemirsa. Dewa Rizky dan boom! Oh, sayang sekali. Kandas eksekusi penalti dari Dewa Rizky dimentahkan oleh Rostami. Ya, ini penjaga gawang kedua dari Iran yang bisa membaca arah tendangan dari Dewa Rizky. Tapi belum usai. Masih ada harapan untuk terus memberikan pressure. Kali ini Nizar nampaknya akan kembali berada di bawah besar gawang, Fadli. Ya, ketegangan dialami oleh Coach Fahin. Melihat anak asuhnya beradu tendangan penalti menghadapi Indonesia. Dan kali ini penendang keempat bagi Iran, Agapur. Oh, luar biasa. Secara arah sudah bisa ditebak ya oleh Nizar. Tapi memang kita juga melihat bagaimana tendangan Salat Agapur begitu luar biasa, bisa menekan dan mengarah ke area celah sempit tadi. Ya, imbang kali ini, 3 sama kedudukan. Dan kini saatnya penendang kelima bagi Indonesia. Anca atau Adriansyah Nur. Ini pemain asal Makassar yang begitu dicintai oleh masyarakat Papua. Ya. Karena memperkuat Black Steel ya. Betul, membela Black Steel. Menjadi pemain terbaik di Pro Futsal League pada tahun lalu. Pemain kelahiran 27 Agustus 1997, 28 tahun usianya saat ini. Menaruh bola pada posisi yang paling presisi. Adriansyah Nur melangkah mundur, mengambil ancang-ancang untuk mengeksekusi tendangan penalti. Kita nantikan pemirsa. Anca kali ini. Dan inilah dia, Adriansyah Nur berhasil menambah poin bagi Indonesia setelah berhasil menaklukkan penjaga gawang Rostami. Ya, ini pemain paling tenang dalam proses penalti sejauh ini. Dia dengan perlahan menyimpan bola, dia dengan perlahan mengambil jarak untuk menendang, dan eksekusinya juga bisa mengecoh penjaga gawang dari Iran dan membuat Indonesia kembali bisa cetak gol. Ya. Ini harapan ada pada Nizar. Betul. Akan menghadapi salah satu pemain terbaik Iran sepanjang masa, Hossein Tayyebi. Ya. Muhammad Nizar menghadapi Hossein Tayyebi, pemirsa. Penendang kelima Iran. Kita lihat Hossein Tayyebi. Oh, ya, hampir saja bisa dimuntahkan oleh Nizar. Kedudukan menjadi 4 sama kali ini, pemirsa. Adu tendangan penalti Indonesia versus Iran di babak final. Ya, ini 5 penendang awal sudah usai. Artinya setelah ini akan ada 1 berbanding 1. Iqbal, sang kapten, juga lumayan tegang. Ya, dan kita juga bisa melihat bagaimana luka di kaki kiri dari Israr ya. Ya. Yang menandakan bagaimana ia sudah berjuang luar biasa. Ini bukti pengorbanannya untuk Merah Putih. Betul. Masuk ke penendang ke-6. Inilah dia, Israr Megantara, pemain kelahiran 19 Oktober 2004. Usianya 21 tahun saat ini. Bersiap Israr. Oh, bola bergerak. Dibantu oleh wasit. Kali ini Israr Megantara bersiap untuk melakukan eksekusi tendangan penalti. Israr Megantara. Sayang sekali. Melebar tendangannya. Tidak
mengarah ke gawang yang dijaga oleh Rostami. Ya, ini hal yang tentunya tidak perlu dirisaukan. Sebagai pemain termuda di skuad tentu tidak mudah untuk menghadapi pressure ini. Dia sudah coba untuk melakukan yang terbaik sebenarnya. Dan yang terpenting, harapan kita belum usai. Ya. Masih ada Habibie yang bisa menyelamatkan Indonesia. Ya, ini benar-benar tegang. Ketegangan terasa sampai di studio. Dan kali ini Zabdi. Oh. Satu tendangan penalti dari Hussein Sabzi yang berhasil menaklukkan Habibie. Oke, dan kita juga melihat bagaimana ekspresi lega ya dari para pemain Iran. Ini sangat menggambarkan mereka benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan kemenangan ini. Ya. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Ini masalah proses, kita sudah berjuang sejauh ini dengan memberikan perlawanan yang terbaik menghadapi Iran. Sang Raja Asia yang berkali-kali menjadi juara di hadapan Indonesia harus menghadapi titik terakhir untuk membuat mereka mendapatkan kemenangan kembali, Fadli. Ya, dan inilah dia penjaga gawang Mahdi Rostami yang bersama dengan Bagar Muhammadi. Pemain berusia 30 tahun, kelahiran 23 Agustus 1995. Lalu ada Firman Adriansyah, pemain nomor punggung 10. Disusul Syauki Lubis. Kemudian ada Rio Pangestu, ada Reza Gunawan, kemudian juga Samuel Eko yang juga menyumbang 1 gol. Ada Rizky Xavier, pemain nomor 3. Wendy Brian, ini adalah pemain yang sangat militan. Kemudian juga semua pemain militan yang dimiliki oleh Indonesia. Kita lihat juga ada penjaga gawang Habibie dan semua pemain Indonesia. Ini adalah skuad merah putih pemirsa yang berhasil mengharumkan Indonesia di kancah Asia. Ya, dan sekali lagi bahwa Indonesia secara permainan tidak bisa dikatakan kalah. Ya. Kita juga sudah berjuang dari berbagai aspek, baik itu menyerang, defense, hingga mental, rotasi, stamina, dan lain-lain. Tapi penalti memang adalah stage yang berbeda ya. Ya. Apalagi ini adalah kali pertama Indonesia masuk ke partai puncak. Sedangkan bagi Iran bermain di pertandingan seperti ini, mereka sudah menjadi langganan tiap tahun memang. Ya. Jadi memang perlu kita pahami ini kekalahan yang bukan merupakan kegagalan. Ya. Tapi kekalahan yang bisa menjadi gerbang awal untuk membuat futsal Indonesia Mungkin bermain di liga luar, Ibam. Ini yang juga disarankan oleh Coach Hector Soto dan mungkin akan diupayakan sebagai sosok vital dalam pengembangan dan pembinaan futsal Indonesia. Ini akan menjadi salah satu concern ya dari Hector Soto. Mungkin ada beberapa negara yang bisa dituju seperti Rusia atau Uzbekistan untuk tujuan ekspor pemain Indonesia. ya. Saya rasa juga dengan performa para pemain kita di partai puncak ini akan menggoda banyak klub, baik itu di ASEAN, Asia, Ya. dan mungkin Eropa ya, untuk coba memberikan kesempatan bagi para pemain kita untuk bermain di luar, karena itu akan sangat bermanfaat. Dan Ya. kita berharap Ya. karena Evan sudah melakukan hal tersebut, dulu Bambang Bayu Saptaji juga Betul. pernah melakukan hal tersebut. Ya. Ya, semoga kedepannya yang terdekat kemungkinan besar adalah Israel, tapi kita berharap ada semakin banyak agar para pemain secara mental juga terlatih. Ya. Karena situasi bermain di luar negeri akan sangat sulit bagi seorang atlet. Ya, pertandingan pada malam hari ini menjadi etalase bagi para pemain Indonesia. Tentu banyak pemandu bakat yang memantau bagaimana performa dari punggawa merah putih di pertandingan final menghadapi Iran. Penampilan-penampilan heroik dan juga spektakuler dari para pemain Indonesia tidak akan luput dari pengamatan para talent scout yang menyaksikan pertandingan-pertandingan yang digelar di AFC Futsal Cup 2026 ini. Dan kita lihat ini adalah Iran. Mulai dari ofisial dan juga pemain yang berhak mendapatkan medali emas dan juga trofi yang akan mereka bawa pulang untuk menambah koleksi gelar menjadi 14 titel juara
AFC Futsal Asian Cup. Dan ini adalah sang kapten Hussein Tayyibi sekaligus juga top scorer dengan 6 golnya bersama dengan Osaman Musa dari Thailand dan juga Kazuya Shimizu dari Jepang. Ya, dan tentunya ini juga menjadi momen yang begitu luar biasa bagi Fahid Samsei. 8 gelar juara sebagai pemain di Piala Asia Futsal. Betul. Dan ini adalah gelar kedua sebagai pelatih. Ya, luar biasa. Luar biasa. Benar-benar tidak bisa dipungkiri lagi ini sosok yang spesial, melegenda di Asia. Betul. Karena kadang-kadang bagus ketika pemain, tapi belum tentu bagus ketika jadi pelatih. Betul. Ya, Fahid Samsei juga merupakan sosok yang sempat menjadi pemain terbaik futsal Asia di 3 kesempatan ya, 2007, 2008, dan 2015. Ya. Fahid Samsei menjadi top scorer sepanjang masa Iran dengan 392 gol. Sekaligus juga top scorer futsal dunia mengungguli pemain Brazil yaitu Manuel Tobias. Sedangkan bagi Hussein Tayyibi, ini menjadi gelar juara Piala Asia ketiga 2016, 2018, dan 2026 karena di 2024 dia tidak tergabung dengan tim ya. Ya, bersiap kali ini Hussein Tayyibi untuk mengangkat trofi dengan medali yang sudah melingkar di kepalanya. Dan inilah dia pemirsa, sang pemenang, sang juara dalam AFC Futsal Asian Cup 2026, tim nasional Iran yang berhasil menggenggam titel ke-14 sepanjang penyelenggaraan turnamen Piala Asia dari awal diselenggarakan. Dan tentu ini adalah kegembiraan selanjutnya yang didapatkan oleh Iran di tengah konflik yang dialami oleh negaranya. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan. Ya, tentunya juga kita ikut berbahagia ya bagaimana melihat Iran yang memang tidak mudah bisa membangun konsistensi selama 2 dekade lebih untuk menjadi yang terbaik di futsal Asia. Mereka sudah meletakkan persiapan jauh lebih lama dibanding negara lain.